Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, di mana kita akan bersekutu lewat tubuh dan darahnya. Dia begitu baik bagi kita. Dia sangat baik bagi kita. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita angkat pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya. Syukur hanya bagimu, syukur bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
Haleluya, haleluya. Engkau Yesus yang mati bagi kami. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami berikan hormat syukur bagimu Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Kita katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kita katakan ku kagum hormat akan Engkau. Berikan hormat akan Engkau ya Bapa. Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kita katakan ku kagum hormat. Haleluya. Ku kagum. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau. Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkau menghapuskan dosa kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami bersyukur. Ajari kami mau bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Kami mau setia bagi Engkau Tuhan. Kekekalan hidup kekal Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, berikan salam satu sama yang lain dengan senyum yang menyenangkan, menyukakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri. Bahwa Tuhan kita adalah yang sudah mati bagi kita. Kita katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku. Kita katakan dia mati bagiku. Bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah tenang
Dia ada di dalamku, ada di dalamku, bergerak di Tuhan Allah kekuatanku. Oh, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Kita katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Kita katakan He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, bahwa Dia rela mati bagi kita. Kita katakan bahwa kita yang ditebus dengan darah yang kudus. Kita angkat pujian bagi Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Sampai tujuan, berlari sampai tujuan, menyelamatkan mahkota percaya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Pujian bagi-Mu, kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu.
sampai tujuan. Mendapatkan Katakan kami terima, haleluya. kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang begitu baik bagi kami. Patutlah kami setia sampai akhir hidup kami ya Bapa. Seperti wanita yang mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Seperti Wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. seperti wanita mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita, haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu.
setia untuk melayanimu sampai akhir. Satu salahnya serah kepada hamba-Nya. menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini ikrar kami Tuhan di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami akan tetap setia melayani Engkau sampai akhir Tuhan. Dan kami percaya kepada kami yang setia sampai akhir. Engkau sediakan mahkota kehidupan ya Tuhan. Dan kami menantikan hal itu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur jika saat ini kami ada di sini. Ini adalah anugerah Tuhan, di mana kami boleh bersekutu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mempersembahkan korban puji-pujian bagi Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Terimalah ya Tuhan seberapa korban pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Kiranya menjadi dupa, menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami mau bersama-sama membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan bagi kami semua. Berkuasalah Roh Kudus atas hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Mampukan kami semua untuk dapat memahami, menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita, apakah engkau ada di sana? Apakah engkau ada di surga ketika hari itu tiba? Apakah engkau ada dalam keselamatannya? Subtema firman Tuhan pada pagi hari ini, tak terpisahkan dari kasih Allah. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita akan baca satu ayat dalam firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 39, demikian firman Tuhan. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tegas dikatakan di sini, kuasa apapun, makhluk apapun,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Kamis yang lalu saya pagi-pagi sekali harus ke desa, saudara, karena om saya atau Pak Lik saya meninggal dunia dan dikubur pagi-pagi. Jadi harus meruput ke desa, saudara. Kemudian hari Jumatnya kami juga melayat. Ya, kami hamba Tuhan di sini melayat seorang yang baru berusia 53 tahun meninggal. Dan saya dengar khotbah hamba Tuhan waktu itu, di mana sedikit obituari dia sampaikan, obituari dari almarhum. Bahwa almarhum ini jatuh dan harus operasi dan menderita sering jatuh, sering kambuh karena ada pendarahan di otak. Jadi penuh penderitaan, saudara. Di situ almarhum ini semasa hidupnya pernah mengatakan bahwa Tuhan, kalau Engkau panggil saya siap. Dan sampai akhir dia tetap ikut Tuhan, setia kepada Tuhan. Bahkan banyak melakukan kebaikan. Segala yang baik dia kerjakan, saudara. Jadi dia tidak dapat dipisahkan oleh sakit, penderitaan yang dia alami, saudara. Sampai kematian, sampai dia meninggal, sampai akhir tidak dapat dipisahkan oleh penderitaan yang dia alami. Dan di situ ketika upacara pemakaman sedang berlangsung, saya melihat yang melayat mayoritas itu adalah kaum senior, saudara. Orang-orang yang sudah sepuh. Di situ saya tuh, terharu sekali. Ini enggak tahu enggak saya harus ngomong apa. Yang ada di pikiran saya adalah kematian. Kematian. Lalu ada salah seorang ibu bercerita tentang mamahnya yang baru saja meninggal dalam usia 94 tahun. Jadi mamahnya meninggal dalam usia 94 tahun. Dan dia cerita bahwa di hari-hari akhir itu yang ada adalah kesusahan. Sesuai firman Tuhan, usia manusia itu 70 atau 80, selebihnya itu kesusahan. Walaupun mengalami kesusahan, saudara, sakit, sembuh, penderitaan, kelemahan, terbaring di tempat tidur, merepotkan keluarga, saudara. Tapi sampai akhir, dia tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Luar biasa. Jadi saya berharap kita semua, sampai akhir, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Apakah kasih Allah itu, saudara? Atau seperti apakah kasih Allah itu? Pendeta Yandri Manubi mengatakan begini, kasih Allah itu bisa digambarkan seperti ketika saudara makan bakso atau makanan enak lainnya. Saudara boleh bercerita tentang rasanya bakso itu, rasanya makanan yang Anda nikmati, tetapi orang yang mendengarnya tidak akan pernah dapat merasakan apa yang Anda ceritakan. Kecuali orang itu menerima dan merasakan kasih Allah itu sendiri. Saudara, saya berharap yang hadir pada saat ini bukanlah orang-orang yang hanya mendengar kasih Tuhan, tetapi benar-benar ada di dalam kasih itu. Benar-benar merasakan, mengalami kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kasih Allah dikatakan kekal. Kita baca bersama Yeremia 31
ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah kepada kita itu kekal, saudara. Tidak berkesudahan. Maka ada pujian tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ada pujian selalu baru kasih setiamu. Setiap pagi selalu baru. Saudara, kasih Allah kepada kita itu kekal. Permanen, saudara. Tidak berkesudahan. Tidak akan habis. Takkan habis kasih setiamu Tuhan. Kekal. Itu kasih Allah kepada kita, saudara. Kemudian kasihnya kepada kita itu begitu besar. Kita hafal dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dianugerahkannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar. Dalam terjemahan lain, karena Allah itu begitu mengasihi kita. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi kasih Allah kepada kita itu begitu besar, saudara. Tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan apapun. Mungkin kita pun tidak akan pernah bisa membalasnya. Dan saya merasakan bahwa saya tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan dia buktikan dengan menyerahkan anaknya. Roma 8 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Diserahkan untuk apa, saudara? Untuk disalibkan. Untuk mengalami sengsara. Disalibkan. Penderitaan terbesar, saudara. Karena apa? Menanggung penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara. Itu bukti kasih Allah Bapa kita, saudara. Anaknya sampai diserahkan dalam kesengsaraan terberat dalam sepanjang sejarah kehidupan. Karena dia menggantikan posisi yang seharusnya kita tanggung, yaitu penghukuman. Begitu besar, saudara, kasih Allah kepada kita. Dan kasihnya itu menyelamatkan kita. Ini yang penting, saudara. Jadi untuk apa dia sampai serahkan anaknya yang tunggal? Adalah supaya kita diselamatkan. Titus 2 ayat 11. Ya, surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi karena kasihnya yang begitu besar, maka dia serahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Yang hari ini kita akan peringati dalam perjamuan kudus. Supaya kita diselamatkan dan itu nyata, saudara-saudara. Saya percaya bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu sudah terjadi. Dan itu nyata. Luar biasa, saudara. Dulu ketika kami di asrama, seringkali kami menyanyikan lagu Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Saudara. Jadi kasih Tuhan itu dibuktikan dengan menyelamatkan kita. Tidak sekedar dia memberkati kita, dia menyembuhkan penyakit kita, dia menciptakan semesta untuk kita bisa nikmati. Bukan sekedar itu, saudara. Karena manusia menghadapi problem terbesar yaitu dosa yang mendatangkan maut.
yang kekal. Kebinasaannya kekal. Tetapi kasihnya menyelamatkan saudara. Memberikan kita hidup yang kekal. Ini luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, saudara. Jadi kasih Allah dibuktikan dengan menyerahkan anaknya bagi kita. Itu dahsyat, saudara. Saya rindu tidak ada satupun di antara kita yang luput dari kasih Tuhan. Semuanya kita ada dalam Kristus, ada di dalam kasih Allah. Bicara tentang kematian tadi yang di awal saya ceritakan, saudara. Kematian yang pertama yang saya ikut melayat adalah orang yang tidak menerima kasih Tuhan. Saya ingat ketika kami keponakannya mendoakan beliau berkali-kali, kami sudah sampaikan Injil, saudara, sudah kami sampaikan tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dalam Yesus, dan tidak ada respon sama sekali. Kemudian bapak saya pun juga sudah menginjili dia berkali-kali, sudah berulang-ulang. Ada juga gembala sidang yang sudah berusaha memberitakan kasih Tuhan kepada dia. Karena stroke lama sekali, sudah bertahun-tahun. Dalam kondisi seperti itu kami terbeban, supaya sekalipun semasa hidupnya dalam keadaan stroke, tidak bisa apa-apa. Ketika dipanggil Tuhan diselamatkan, itu beban kami. Tetapi sampai akhir, saudara, tetap menolak kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Tetapi kematian yang kedua, yang hari Jumat kami melayat, adalah kematian orang yang menerima kasih Tuhan. Yang ada di dalam kasih Tuhan, yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan pasti diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu perkara. Bagi orang yang di dalam Yesus, yang sungguh-sungguh, sekali lagi saya katakan, yang sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan. Kita baca bersama Roma 8 ayat 35. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ini pertanyaan retorika, Rasul Paulus, saudara, yang tidak perlu dijawab. Apakah penindasan, apakah kesesakan, apakah penganiayaan, apakah kelaparan, apakah ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya sudah pasti, tidak ada satupun, saudara. Dan itu dialami semua oleh Rasul Paulus, saudara. 7 hal ini dialami sendiri oleh Rasul Paulus dan terbukti tidak dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Tidak dapat dipisahkan. Rasul Paulus pernah cerita, pernah dipukuli dengan tongkat 39 kali. Ringankah ini, saudara? Mungkin kita dipukul sekali sudah tidak tahan. Tetapi dia dipukul sampai 39 kali. Belum lagi dianiaya, ditolak sana sini, difitnah, saudara-saudara. Ditindas, bahkan di akhir hidupnya dia harus jadi martir, saudara. Dan tidak dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-38. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada pujian judulnya
tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tak satu pun, tak satu pun. Saatnya bagus sekali saudara. Mungkin saya bacakan buat saudara semua. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabatku yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit? Pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Saudara. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami penderitaan ya. Pergumulan hidup tiada akhir. Sakit gak sembuh-sembuh saudara. Kemiskinan tidak pernah berlalu dari hidup kita. Kesulitan keuangan. Ya. Masalah demi masalah. Silih berganti saudara. Karena memang selama masa hidup manusia itu tidak luput dari yang namanya masalah. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan, baik penindasan, kesedihan, aniaya, lapar, telanjang, bahaya, pedang, maut, hidup, malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, di atas, di bawah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara-saudara, yang lalu sudah saya ceritakan di beberapa negara, ada banyak anak Tuhan yang dianiaya, saudara. Dikejar-kejar, dibunuh. Saudara, mereka mendapatkan penganiayaan yang begitu berat. Tetapi sampai akhir, mereka sungguh-sungguh tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Mereka tetap bertahan sampai kepada kesudahannya, saudara. Bagaimana bisa, saudara? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang sudah diselamatkan. Yesus sudah berkorban begitu besar untuk kita. Lalu kita tinggalkan dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin kecuali orang itu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hanya ada perkara sedikit saja, dia bisa tinggalkan kekristenan, saudara. Dia bisa tinggalkan agama Kristen. Saya katakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sesungguhnya bukanlah pengikut Kristus yang sejati, saudara. Ya. Kenapa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada jaminan ilahi, saudara. Ada jaminan ilahi yang dikerjakan oleh Allah sendiri atas kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada jaminan ilahi, jaminan Allah, di mana Allah ada di pihak kita, saudara. Iblis pada ibadah praise and worship Jumat malam, saya sampaikan, itu berusaha.
Iblis terus berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan mangsanya. Dan itulah musuh kita, saudara. Musuh orang-orang beriman. Dia berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dia berusaha merusak kehidupan kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tetapi firman Allah katakan di sini, Allah di pihak kita. Jadi sekalipun kita ada musuh, tetapi jika Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Tentu maksudnya di sini bukan manusia menjadi musuh kita, saudara. Nanti kita pulang kemudian nantang-nantang orang. Karena Allah di pihakku, hai siapa yang berani melawan aku? Bukan demikian. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah dunia yang dipenuhi dengan sistem dosa ini. Tetapi Allah ada di pihak kita. Luar biasa, saudara. Kalau suatu peperangan, ada orang yang kuat menghadapi musuh, saudara. Lalu orang yang kuat perkasa ini ada di pihak salah satunya. Kira-kira menang mana, saudara? Pasti menang. Kelompok di mana ada orang yang perkasa itu. Nah, Allah kita adalah Allah yang perkasa, ada di pihak kita. Pasti kita menang. Maka ketika penderitaan menimpa kita, kita tampil sebagai pemenang. Maka dikatakan juga bahwa tetapi kita adalah orang-orang yang menang, dikatakan Rasul Paulus, ya. Di dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Jadi Allah di pihak kita, penderitaankah? Ibliskah? Siapa dapat melawan kita? Karena Allah di pihak kita. Kemudian jaminan ilahi dibuktikan dengan Allah telah membenarkan kita. Roma 8 ayat 33 dikatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini bahasa hukum, saudara. Di dalam hukum itu ada namanya gugat-menggugat. Bahkan termasuk dalam pernikahan juga ada namanya gugat-menggugat. Gugat cerai misalnya. Atau gugatan hak gono gini. Ini bahasa hukum. Ada gugat-menggugat. Artinya status kita adalah anak-anak Tuhan. Iblis selalu menggugat posisi itu, saudara. Status kita itu. Iblis selalu menuduh kita, hai kamu orang berdosa. Tidak mungkin kamu dikasihi Tuhan. Kamu orang berdosa, tidak mungkin kau masuk surga. Satu perkara. Allah telah membenarkan kita, dikatakan. Ya. Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan kita. Justification. Pembenaran. Ini salah satu aspek dalam keselamatan, saudara. Pembenaran. Artinya apa? Kita ini sesungguhnya faktanya, realitanya, kenyataannya orang berdosa. Jadi kita ini orang berdosa yang tidak layak, yang tidak pantas untuk diselamatkan, saudara. Tetapi kasih Tuhan membenarkan kita. Namun juga ada syaratnya, di mana Yesus sudah mati. Sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi kematian Yesus itu menyebabkan Allah membenarkan kita. Jadi posisi kita adalah orang benar, saudara. Orang yang dibenarkan. Sebagai orang yang dibenarkan, saudara-saudara. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat posisi kita. Ini jaminan ilahi. Saya percaya bahwa status saya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Di dalam Kristus tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Karena saya sudah dibenarkan oleh yang empunya segala kuasa. Kalau yang maha kuasa, yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling dahsyat, sudah membenarkan kita, siapa yang mau ngutik-ngutik kita? Tidak ada. Jadi posisi kita aman.
Haleluya, saudara. Kemudian di dalam ayat 34, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi jaminan ilahi itu dibuktikan dengan pembelaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri membela kita, saudara. Betapa amannya kita. Kalau dalam suatu kasus atau persidangan, di peradilan saudara, itu ada advokat atau pembela. Nah, kita punya advokat di sini saudara. Tapi mudah-mudahan saudara tidak kena kasus, kemudian harus melibatkan advokat. Yang lain lah ya. Saudara, ini juga bahasa hukum. Bahasa hukum, bahasa tentang keadilan, penghukuman, saudara. Nah, dalam suatu peradilan, ada yang namanya pembela. Pembela kita bukan hanya pembela atau pengacara yang adalah anggota peradi atau LBH, saudara. Tetapi pembela kita adalah pembela agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia yang telah mati, dikatakan di sini. Dan telah bangkit, malah menjadi pembela bagi kita. Artinya apa? Allah sendiri tidak pernah akan mengutik-utik posisi kita. Tuhan Yesus sendiri tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, dia pembela kita, saudara. Jadi kita bayangkan, kalau saya renungkan ini, wah ini luar biasa. Lah yang maha kuasa, yang empunya segala kuasa, pemilik semesta alam ini, yang berkuasa atas segala kuasa, ada di pihak kita, saudara. Sudah membenarkan kita, malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Luar biasa. Saya pernah suatu ketika goncang iman saya. Karena memang yang namanya masalah, persoalan itu kadang berat sekali, saya rasakan itu. Lalu saya berdoa, berseru-seru sama Tuhan, kok kayak nggak ada jawaban. Seperti nggak, Tuhan apa ada apa tidak. Sampai saya goncang, kemudian saya ini suka belajar, saudara. Suka belajar tentang kepercayaan, saudara. Dan suatu ketika saya menemukan suatu ajaran yang kelihatan lebih menarik dari firman Tuhan. Kelihatannya lebih benar dari firman Tuhan. Saya sempat goncang. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan pun, memang saya suka belajar. Suka membandingkan, ya. Itu jujur saya sempat goncang. Tapi benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah dalam Kristus tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Pasti akan bertahan sampai akhir. Sampai kesudahannya tetap akan bertahan. Luar biasa. Dan saya percaya sampai akhir nanti saya akan tetap bertahan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya, menjauhkan saya dari kasih Tuhan. Saudara, kalau kau diberkati, jangan berkat itu kemudian menjauhkan saudara dari kasih Tuhan. Kalau kau diizinkan menderita, juga jangan sampai itu menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kita sudah dijamin, saudara. Jaminannya luar biasa. Dahsyat, saudara. Jadi pertanyaannya, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus? Jawabnya apa, saudara? Tidak ada. Tak satu pun. Tak satu pun dapat memisahkan kita. Status anak, saudara-saudara.
Sampai kapanpun tetap anak. Kalau suami istri itu bisa bercerai, saudara. Kemudian pasangannya akan disebut mantan istri atau mantan suami. Tetapi anak tidak akan pernah menjadi mantan anak. Selama-lamanya anak tetap anak, saudara. Siapa di sini yang punya anak, sekalipun minggat, saudara, kemudian kita mengatakan dia itu mantan anak saya. Tidak mungkin ada, saudara. Anak itu bagaimanapun juga tetap anak, mbok nakal loh kayak apa. Tapi saya tidak mengajarkan supaya kita anak Tuhan ini jadi anak yang nakal, bukan. Senakal-nakalnya anak itu, saudara, tetap anak. Diculik pun tetap dia anak kita. Akhirnya ada berita, anak diculik, dijual, saudara. Sekalipun telah dijual dan dibeli orang, dipelihara orang, tetap anaknya yang melahirkan. Saudara-saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi mantan anak Allah. Karena nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jaminan ilahi, karya ilahi terus bekerja dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk saudara berjuang sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Apakah engkau ada di sana? Jawabnya ada di sana. Karena tidak ada yang dapat memisahkan saya. Yesus sudah mati bagi kita. Perjamuan kudus hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus menjalani kesengsaraan yang besar. Untuk menggantikan kita, menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah membenarkan kami. Engkau ada di pihak kami. Tuhan Yesus menjadi pembela kami. Kasih-Mu atas kami begitu besar ya Tuhan dan kekal. Engkau tunjukkan dengan menyerahkan anak-Mu sendiri Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Yang hari ini kami akan peringati dalam perjamuan kudus. Sehingga segala pengalaman baik pahit maupun manis, kuasa-kuasa apapun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami sudah diteguhkan, diberkati dengan firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Kata
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Pagi ini ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum menerima roti. Semua sudah? Oh ya, ya dilayani. Ya. Ya. Semua sudah? Rot yang di atas sudah? Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pagi ini kita punya persekutuan yang indah dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang adalah tubuh Kristus yang telah mati, yang sedia menjadi korban penebusan. Sebelum kita memakannya, apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kanan saudara adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita di dalam nama Yesus kita akan makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita akan angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan hari ini ada persekutuan yang indah di dalam darah Tuhan. Darah penebusan yang menebus dosa-dosa kita. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada Tuhan yang sudah rela mati buat kita. Sekarang sebelum kita meminumnya, apakah saudara percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah darah Kristus? Amin. Kita akan makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, pagi ini kami bersyukur. Engkau terlalu baik dan teramat baik buat kami. Siapakah kami ini? Seandainya kata Tuhan tidak menebus kami terhilang dan menjadi bagian hukuman dosa. Tetapi karena kasih-Mu, seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi ini, kami tidak terpisahkan dari kasih Allah. Dan menjadi bagian anak-anak Allah yang diselamatkan. Bagian anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan-Mu yang kekal. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau adalah Allah yang bangkit. Karena itu tidak selayaknya kami terpuruk dalam dosa dan kelemahan kami. Kami boleh berkemenangan sebab Engkau Allah yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami adalah anak-anak-Mu yang sudah dimenangkan. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah menjadi bagian kami pada pagi ini. Yang percaya berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Manurung. Baik, kita akan persiapkan untuk kita memberikan korban persembahan. Petugas boleh mempersiapkan diri. Kita satukan untuk berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami kembali diingatkan bahwa kami tidak bisa lepas daripada kasih-Mu ya Tuhan. Perjamuan kudus juga membawa kami semakin mengasihi dan setia kepadamu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kuduskan, sucikan, tangan-tangan memberikan. Ajar kami memberikan dengan sukacita.
Semua untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Yang bertugas juga Tuhan boleh memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Dulu, sekarang. dulu, sekarang, Dulu, sekarang. selamanya. Dulu, sekali lagi dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baik, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Mohon untuk kita berdiri. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Serahkan pada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita akhiri pada pagi hari ini di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik yang telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lewati. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia.
dan tetap menjadi bagian yang kasih Allah yang tidak terpisahkan. Ajar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan tetap connect dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Suharto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati keluarga, rumah tangga, dan kami semua sudah diberkati. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang tetap menjadi bagian kami untuk terus mengasihi kami. Kami menyerahkan rapat Natal sebentar pagi di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan hadir dan biarlah panitia Natal menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa-bangsa di seluruh muka bumi yang sudah menerima Injil Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertobatan akan terjadi di akhir zaman. Semua orang akan mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus dan diselamatkan dalam anugerah-Nya. Dan kami, dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.